Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berjumpa kembali kita di dalam Bible Study. Dan hari ini kita akan melanjutkan dalam Yeremia 51. Ini merupakan perkataan terakhir dari Nabi Yeremia dari seluruh kitab ini. Dan di dalam perikop ini, Yeremia menyampaikan tentang hukuman Tuhan atas Babel. Nah saudara-saudara, sebelum kita memulai apa yang akan kita pelajari, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, Kami kagum dan mengucapkan Engkau. sungguh baik. Biarlah batakan Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku
yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Taat dan setia kepadamu. Yaralapa syakaralapa taka, guriaralamu, Yesus, yaralapa takaralapa kinaralabu, yaralapa takasih. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Segalanya bagimu, gelap syakaramu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini kami boleh
menghadap ke tahta-Mu yang kudus. Kami boleh mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu, perkataan-Mu ya Bapa. Ajari kami untuk kami memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba ya Bapa. Untuk kami mau ya Tuhan, diarahkan hidup kami, diajari lebih lagi sehingga kami diperkaya melalui firman-firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan segala sesuatu yang Kau taruhkan di dalam perkataan firman-Mu ini. Kau juga mengurapi umat-Mu yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, di ayat yang ke-51 ini ada begitu banyak ayat, 63 saudara-saudara. Tapi saya akan membacakan perbagian saja, jadi nggak secara keseluruhan untuk menghemat waktu. Tapi kita akan melihat poin-poin penting apa yang sedang dinyatakan di dalam perkataan Yeremia yang terakhir ini. Nah, di dalam pasal ini sebenarnya saudara-saudara diungkapkan tentang batasan-batasan. Seberapa besar kekuasaan duniawi. Kekuasaan duniawi ini diibaratkan dengan kerajaan Babel yang pada waktu itu merupakan sebuah kerajaan terkuat, terhebat. Tapi hari ini Yeremia hendak menyampaikan bahwa ada kuasa yang lebih besar dari kerajaan Babel, yaitu kuasa Tuhan yang melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan hendak memulihkan keadaan umat pilihannya yang telah dimurnikan melalui segala sesuatu yang terjadi. Dan Tuhan hendak membela dan memulihkan keadaan mereka. Mari kita baca dimulai dari ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku, kata Tuhan, menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya. Sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju zirah. Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya. Tumpaslah segala tentaranya, orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim. Dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam. Sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini adalah sebuah nubuatan saudara-saudara tentang bagaimana kerajaan Babel yang hebat, yang besar itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan bagaimana janji Tuhan, yaitu di dalam ayatnya yang kelima saudara-saudara, bahwa Israel dan Yehuda tidak akan ditinggalkan sebagai janda. Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Israel dan bangsa Yehuda pada waktu itu. Seberapa berat hal-hal yang dialami oleh mereka di dalam masa-masa pembuangan. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Setelah mereka mengalami yang namanya pemurnian, mereka mau bertobat, mereka mau berbalik kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan, Tuhan menjanjikan keselamatan buat mereka. Di ayat yang ke-6 kita baca, larilah dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Kepadanya itu adalah kepada kerajaan Babel, saudara-saudara. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan. Babel dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan bangsa Israel supaya mereka tahu bahwa ada penghukuman Tuhan ketika mereka berdosa, ketika mereka melakukan kesalahan. Memang Babel dipakai oleh Tuhan. Dikatakan sebagai sebuah piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, menikmati segala kejayaan bangsa Babel waktu itu. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila dikatakan. Lalu kita lanjutkan di ayat yang ke-9. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan.
tinggalkanlah dia, tinggalkanlah Babel. Marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, ini sedang dibicarakan bahwa Babel tidak tertolong lagi. Usaha manusia yang tadinya untuk memegahkan dirinya sampai ke langit, tapi itu justru akan menambah penghukuman mereka. Siapakah kita umat manusia yang hendak meninggikan diri di hadapan Tuhan? Nah, dari nubuatan ini saudara-saudara, mereka diminta, bangsa Israel ini diminta untuk bisa menyelamatkan diri dan keluar dari Babel untuk mereka kembali ke bangsanya masing-masing. Tadinya memang Tuhan menaruh bangsa Babel ini untuk melaksanakan penghukumannya terhadap bangsa-bangsa itu. Tapi hari itu dikatakan Tuhan berdaulat, Tuhan hendak memecahkan piala emas itu. Kita lanjutkan saudara-saudara di ayat yang ke-11. Lancipkanlah anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media. Sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Di ayat yang ke-12, angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel. Perkuatlah penjagaan, tempatkanlah orang-orang jaga. Persiapkanlah penghadangan, sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap Babel. Di ayat yang ke-15 kita sambung lagi saudara-saudara. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Ayat 18, semuanya adalah kesia-siaan. Pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Di ayat yang ke-19, tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segalanya dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Kalau kita baca secara keseluruhan saudara-saudara, ayat 11 sampai ayat yang ke-19, ini disebutkan tentang bagaimana rencana Tuhan menghancurkan Babel. Detailnya seperti apa? Pertama dikatakan lancipkanlah anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Seolah-olah mereka hendak siap berperang. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel. Itu adalah sebuah rencana yang Tuhan akan nyatakan di dalam kerajaan Babel. Sebagai apa? Sebagai pembalasan. Karena bangsa Babel ini telah menghancurkan bait suci, tempat di mana bangsa Israel itu mencari Tuhan dan meninggikan namanya. Nah, di sini dikatakan bagaimana mereka akan dihancurkan dan Tuhan akan melakukan segala sesuatunya tepat seperti apa yang Tuhan rencanakan. Di ayat yang selanjutnya kita baca ayat yang ke-20. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Ini Tuhan maksud kerajaan Babel memang tadinya dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dan seterusnya saudara-saudara. Itu apa yang digunakan oleh Tuhan. Tuhan bisa memakai apapun untuk melakukan kehendaknya. Dan di ayat yang ke-24 kita baca. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion. Di depan matamu sendiri demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari apa yang dibacakan dalam firman Tuhan ini
itu adalah bagaimana Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu, menggunakan bahkan yang gak baik. Tapi ingat saudara-saudara, Tuhan tetap membela bangsa pilihannya, umat pilihannya. Sehingga ketika mereka, bangsa yang tadinya dipakai Tuhan untuk menghajar bangsa Israel, akan dibalas karena mereka telah menghancurkan hal-hal yang bangsa Israel bangun. Bagaimana bait suci mereka hancurkan, bagaimana kehidupan umat pilihan Tuhan mereka hancurkan. Dan Tuhan akan memusnahkan kerajaan itu beserta isinya. Luar biasa dahsyat saudara-saudara. Tuhan itu punya kedaulatan sepenuhnya atas segala sesuatu yang Dia ciptakan di muka bumi. Dan di ayat-ayat ini kita nggak boleh sembarangan. Kita nggak boleh melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Karena kita tahu saudara-saudara, pada akhirnya segala sesuatu itu berada di dalam tangannya Tuhan. Karena segala otoritas ada di dalam kendalinya Tuhan. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu di ayat yang ke-29 saudara-saudara. Bumi bergoncang dan bergetar sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Di ayat yang ke-30, pahlawan-pahlawan Babel, tadinya orang-orang hebat, telah berhenti berperang. Mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap. Mereka nggak akan bisa melakukan keperkasaan-keperkasaan lagi kalau mereka ada di dalam kendalinya Tuhan. Mereka telah menjadi seperti perempuan. Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar. Palang-palang pintunya sudah patah. Ini bukti kedahsyatan segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu selanjutnya kita baca di ayat yang ke-36 dan 37. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan aku akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan aku akan menggersangkan sumber airnya. Sumber air ini adalah pusat dari kehidupan setiap orang. Bagaimana orang membutuhkan air, tapi dikatakan akan dihancurkan. Babel akan menjadi timbunan puing-puing, tempat persembunyian, serigala-serigala, tempat kengerian, dan suitan tanpa penduduk. Sampai di ayat yang ke-37. Ini merupakan syair-syair yang disampaikan, yang dibuat sebagai perintah ditujukan kepada bangsa-bangsa untuk menyerang Babel, saudara-saudara. Tuhan berjanji akan bertindak untuk kepentingan siapa? Umat Israel. Bagaimana Tuhan begitu membela setiap umat pilihannya. Tuhan berjanji bahwa Dia akan melakukan tindakan-tindakan, Dia akan menghukum orang-orang yang menghancurkan umat pilihannya. Dan Tuhan akan menjadikan Babel dikatakan seperti timbunan puing-puing. Kalau kita tahu begitu dahsyatnya pekerjaan Tuhan, kerajaan Babel yang kokoh dan kuat dikatakan akan hancur, bahkan menjadi timbunan puing-puing. Segala keperkasaannya akan lenyap, saudara-saudara. Kita lanjutkan di ayat yang ke-38. Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, menggeram seperti anak-anak singa. Lalu kita lanjut ke ayat yang ke-40. Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. Kalau tadinya mereka sangat perkasa, saudara-saudara, sehingga diibaratkan seperti singa-singa muda yang mengaum, menggeram-geram. Tapi hari itu Tuhan akan buat mereka rebah dan dibantai seperti anak-anak kambing. Ini sebagai sebuah perumpamaan. Kalau tadinya garang dan berkuasa, hari itu Tuhan buat mereka tidak berdaya. Selanjutnya di ayat yang ke-44 kita baca. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel. Ini adalah dewa yang mereka sembah, saudara-saudara. Dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang pernah ditelannya, saudara-saudara. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh, dikatakan di dalam ayat yang ke-44 ini. Lanjut ke ayat yang ke-47.
Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel, patung-patung yang mereka sembah. Seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah ke tengah-tengahnya. Di ayat yang ke-50, kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah. Orang-orang yang terselamatkan, orang-orang yang sudah dimurnikan melalui penderitaan mereka, dikatakan pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Saudara-saudara, kemenangan di Babel akan berakhir dan sebuah seruan untuk umat Israel yang masih tersisa di sana. Dikatakan orang-orang pilihan yang masih bertahan. Mereka diminta untuk meninggalkan Babel. Mereka diminta untuk mengingat Yerusalem kembali. Sebuah kerinduan untuk mereka bisa kembali ke tempat di mana Tuhan menjanjikan kehidupan buat mereka. Dan segala sesuatu yang disembah oleh kerajaan Babel pada waktu itu, dewa Bel, patung-patung yang mereka sembah, Tuhan akan membinasakan, saudara-saudara. Dan kalau kita perhatikan, saudara-saudara, ada pesan Tuhan di ayat yang ke-50 ini. Dikatakan, umat Israel harus mempercayai Tuhan. Apapun yang menjadi penderitaan, kesengsaraan mereka, ketakutan mereka akan masa depan, Tuhan bilang, imani bahwa Yerusalem akan Tuhan pulihkan. Dan di mana mereka saat ini sedang meneriakan yang namanya pertobatan, saudara-saudara. Bahwa segala sesuatu yang mereka usahakan di dalam Tuhan, ketika mereka menjaga hidupnya benar, ketika mereka menjadi yang tersisa, mereka bertobat dari segala jalan-jalannya yang jahat dan mereka tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan keadaan mereka. Kita lanjutkan di ayat yang ke-52. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku aku akan datangkan para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Wow, saudara-saudara, ini begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan berperkara. Tidak ada satupun yang menghalangi. Mau dibangun tembok sekuat apapun yang memerisai kerajaan mereka, Tuhan sanggup menghancurkannya. Di ayat yang ke-55. Sebab Tuhan merusak Babel dan menghentikan suaranya yang besar, biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Ini adalah bagaimana Tuhan hendak menyampaikan karena perbuatan bangsa Babel yang menajiskan kekudusan bait suci Tuhan, maka dia akan menghukum segala sesuatunya, termasuk dewa-dewa sesembahan mereka, patung-patung yang mereka sembah. Dan bagaimana Tuhan akan membinasakan bangsa Babel, walaupun dibangun kubu-kubu di kota Babel yang tinggi, tapi itu tidak akan sanggup melindungi mereka karena Tuhan bisa menghancurkan mereka dalam sekejap. Di ayat yang ke-58, saudara-saudara, kita baca. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia dan suku-suku bangsa berlelah-lelah untuk api saja. Gak ada yang bisa mereka lakukan. Di ayat yang ke-60, Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini. Dan katakan,
Tuhan, Engkau telah berfirman tentang kota ini, bahwa Engkau akan melenyapkan sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, kata Yeremia, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ke tengah-tengah sungai Efrat. Sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul lagi oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Kekalahan Babel menjelaskan seberapa besar usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk membangun kerajaan, kota-kota, kubu-kubu pertahanan akan sia-sia ketika kita tidak melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam pasal yang ke-51 ini saudara-saudara, walaupun panjang, tapi kita bisa menarik kesimpulan, kita bisa belajar. Babel ini diibaratkan dengan kekuasaan duniawi. Apa yang dunia tawarkan, segala kedahsyatan yang mungkin bisa kita lihat, itu semua sifatnya terbatas, saudara-saudara. Dan hanya sementara. Segala sesuatu yang dibangun berdasarkan kesombongan, kepongahan manusia, sehebat dan sebesar apapun kapasitasnya, tapi jika tidak disertai dengan kehendak Tuhan, akan dapat dihancurkan dengan seketika oleh Tuhan. Allah bisa menggunakan sesuatu yang jahat untuk maksud tujuan Tuhan. Dan dalam hal ini, bangsa Babel dipakai Tuhan untuk bisa memurnikan umat pilihan Allah ini yang tadinya sudah bergerak menuju kebinasaan. Sehingga mereka tahu kuat tangan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menghancurkan segala sesuatu dan Tuhan yang bisa menyelamatkan segala sesuatu. Supaya mereka, dikatakan bangsa Israel yang tersisa ini, bisa menyadari kesalahannya. Dan mereka mau bertobat, mereka mau dipulihkan untuk bisa kembali kepada jalan yang benar. Bahwa segala penderitaan dan penghukuman yang mereka lalui pun juga tidak untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, apapun yang ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini, mungkin kita berpikir bahwa kekayaan yang dapat menyelamatkan kami, uang yang banyak yang dapat membuat kehidupan kami sempurna, kekuasaan yang bisa membuat segala sesuatunya itu tunduk di bawah tangan saya. Tapi percayalah saudara-saudara, jika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan bisa ambil kapanpun. Karena segala sesuatu yang kita pegang hari ini sifatnya hanya sementara, saudara-saudara, dan terbatas hanya dalam kekuasaan manusia. Tetapi ketika kita menyerahkan segala sesuatunya di dalam Tuhan, ketika kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, di situ Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Di mana penyertaan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Yang Tuhan minta adalah bagaimana kita berjaga-jaga atas tingkah langkah kita. Hanya hidup di dalam kebenaran dan melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Kita bukan mengejar segala sesuatu yang dunia ini tawarkan. Segala sesuatu yang sepertinya nikmat untuk dinikmati. Sebesar apapun saudara-saudara yang kita miliki. Sedahsyat dan sehebat apapun, kalau ada yang tidak benar di dalamnya, Tuhan bisa bekerja dan Tuhan bisa menghancurkan segala sesuatunya. Untuk itu, jangan pernah lupakan Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu hari demi hari. Ini juga berbicara tentang gereja Tuhan. Bagaimana Tuhan membangun gerejanya, bagaimana Tuhan ingin umatnya yang digembalakan melalui gereja bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan gak melihat gedungnya, Tuhan gak melihat fasilitasnya, tapi Tuhan mau lihat apakah umat pilihannya yang Tuhan titipkan di dalam gereja ini bisa melakukan segala sesuatu yang benar ketika mereka ada di dalam gereja, digembalakan di dalam sebuah gereja, dan bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara, bukan sesuatu yang keren yang kita
harapkan ketika kita datang ke hadapan Tuhan, ketika kita beribadah di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana melalui itu semua ada yang namanya pertobatan. Ketika kita mau mengembalikan hati kita kepada Tuhan, ketika kita mau minta ampun kepada Tuhan, ketika kita hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara-saudara, bahwa ketika kita menyadari kuasa Tuhan, ketika kita menyadari kedahsyatan Tuhan, maka kita juga akan tahu bagaimana rapuhnya manusia, bagaimana segala sesuatu yang ada menjadi milik kita hari ini, semuanya berasal daripada Tuhan. Untuk itu, mari saya ajak kita, semakin kita mengenali firman Tuhan, semakin kita mendalaminya, semakin kita tahu bahwa manusia tidak ada artinya jika tidak hidup di dalam Tuhan. Sepanjang pembahasan di dalam Bible Study ini, saya yakin dan percaya kita semua memiliki pengalaman-pengalaman di dalam Tuhan. Kita semua tahu maksud dan tujuan Tuhan menulis segala sesuatu. Walaupun sepertinya sebuah puisi atau syair, tapi bermakna yang bisa kita jadikan rema di dalam kehidupan kita untuk kita berjaga-jaga menjalani kehidupan kita. Tuhan pakai segala sesuatu untuk mengingatkan kita. Tuhan pakai firman Tuhan untuk menguatkan kita. Mari kita pakai setiap alat perlengkapan ini untuk membekali diri kita, untuk membawa kita kepada kehidupan yang semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Baik saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan dari Yeremia 51 ini. Kiranya kita mendapat berkat dan bagian di dalam kerajaan Allah melalui pengenalan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mempunyai segala sesuatu di muka bumi. Engkau yang mengadakannya dan Engkau pula yang sanggup untuk membinasakannya. Dan kami tahu Tuhan, kami adalah bagian umat-umat pilihan-Mu. Orang-orang yang Kau pilih dan Kau panggil untuk diselamatkan. Izinkan kami ya Tuhan untuk selalu berada di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Supaya kami senantiasa dengar-dengaran Tuhan akan segala sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sehingga kami tidak binasa. Sehingga mata kami hanya tertuju kepadamu bukan kepada dunia ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan, kuduskan ya Tuhan setiap kami. Dan bawa ya Tuhan kami umat-Mu ini ya Tuhan, dimurnikan hatinya untuk semakin bisa melihat Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami, segala sesuatu yang kami miliki hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara. Sampai bertemu di Bible Study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.